cepat, tepat, benar, dan akurat. Tapi bukannya berarti cepat, tepat, benar, dan akurat. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya. Siap? Siap? Siap. Siap. Yang kompak, yang kompak. Awan warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Kertas warnanya apa? Putih. Kertas warnanya apa? Putih. Gigi warnanya apa? Putih. Sampai minum apa? Susu. Apa minum lagi? Kertas warnanya apa? Gigi warnanya apa? Sampai minum apa? Ya sudah, tepuk tangan untuk semuanya. Satu lagi, coba. Rambut warnanya apa? Arang warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Kelelawar tidurnya siang. Siapa yang bilang malam? Masih tidak konsentrasi. Kelelawar tidur lewat nocturnal, ya. Jadi kelelawar tidurnya Siang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi yang ketiga. Ada sistem informasi manajemen keprofesian berkelanjutan kepada Bapak Adi Setiawan dan PD di Ya, Bapak Ibu lanjut lagi. Banyak banget Bapak. Iya, Dapodi, Alat, Perpal, Dilanjutkan pembelajaran pokoknya berhubungan dengan oleh Bapak Ya, Adi baik Bapak Ibu Setiawan. ini karena udah kayak sama sopirnya gitu ya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu ya. Tapi salah itu juga Bu. Ternyata besoknya baru keluar versi titiknya. Nah ini udah saya buat dari awal, semuanya udah buat ini selesai, balik lagi mau lagi. Ya saya nyoba dulu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu saya kerjaannya nggak lama. Saya hanya butuh seminggu selesai. Di Bapak Ibu udah selesai semuanya? Belum. Data siswanya ada yang belum keambil? Ada. Emis. Saya udah ada emisnya Bu. Saya udah plus emis ini. Emis di saya ada 30. Tapi saya tidak menarik atau menambahkan dari Dapodi. Tapi saya ngambil dari emisnya. Emis ya. Ya. Pertama saya narik Bapak Ibu, pertama keluar yang saya infokan di grup Bapak Ibu. Saya narik pertama kali 20. Pas saya buka itu invalidnya semua. Satu anak itu invalidnya 5 biasanya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Otomatis kan itu nggak bisa sinkron, invalid semua. Saya mutasikan semua Bapak Ibu. Saya mutasikan semua. Besoknya saya tarik lagi, baru itu keluar tempat lahirnya. Ya sampai saya ini udah start nih, udah selesai. 1.324 siswa. Luar biasa Bapak Ibu. Satu kelas itu 40. Bukan yang namanya emisnya aja, pokoknya bukan main. Ya, nah itu di jalur-jalur itu saya ngambilnya. Kan ada rasio tuh, rasionya. Anggap nih Bapak Ibu, punya siswanya 90. Ya, 90. Itu rasionya hanya 3 kelas. Kalau 105 berapa? 3. Nggak bisa 4. Masih 3. Ya. Kalau 110 masih 3 juga dia. Kalau Bapak Ibu bikin 4 nggak bisa rasionya. Ya makanya dia 40 pun dia masih bisa nampung gitu. Satu ruangan itu. Nah ini yang jadi masalah banyak ketika datanya itu yang rasionya yang bermasalah. Jumlahnya nggak sama. Gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau yang dari swasta dapat yang namanya produk, ya Bapak Ibu ya tadi Pak Rianto sama nggak bisa produknya Pak Rianto ya. Nah itu gimana sih cara dapat produknya Bapak Ibu ya? Tadi dengan ada komputer di Barat itu banyak rusaknya. Kan sama seperti itu mau dapat bantuan RKB gitu ya, atau apa sih perbaikan DAP ya. Kan nggak mungkin Bapak Ibu masukkan si persentasenya 100%. Pasti ada rusaknya kan. Anggap pondasinya rusaknya sekian. Di ruangan labnya ada komputer yang 50, kemudian semuanya adalah 100% yang nggak rusak, yang nggak akan dapat bantuan. Gitu. Walaupun pelaksanaan di sekolahnya, ya anggap rusak 20, walaupun sekolahnya kan nggak rusak gitu.
Ya nggak apa-apa dimasukkan kayak gitu Bapak Ibu, siapa tahu nanti dapat bantuan produknya. Cuma kalau produk Bapak Ibu nanti itu masuknya harus pakai belajar ID. Ya. Soalnya nanti tampilan antara pakai belajar ID dengan belajar pakai Gmail biasa berbeda tampilannya. Ya, berbeda tampilannya. Nah itu gambarannya nanti yang seperti itu. Kalau Ibu nanti kan kalau peserta didik ini semuanya sama, mengalami hal yang sama. Ketika nanti ketemu dengan data periodiknya, Bapak Ibu harus belajar satu-satu kan? Siswa kelas 7 ngambil dari kelas SD itu kan periodiknya 0 lagi. Nanti kan tugas kita ini banyak Bapak Ibu belum registrasi untuk yang NIS-nya kan? Ini NIS-nya kita harus buat masing-masing siswa. Nah kemudian nanti di pembelajarannya begini Bapak Ibu. Ini saya KM ya. Di sini di pembelajaran kan kalau di KM sudah ada tuh Bapak Ibu ya. Di sini ada untuk yang jamnya ini maksimal ya. Ya. Anggap kalau untuk bahasa Inggris kan 40. Itu tetap 4, jangan diturunin jadi 3. Kalau bahasa Indonesia itu dari 6 boleh jadi 5. Karena nanti satunya untuk yang project. Gitu ya. Tapi kalau gurunya nggak cukup jamnya, jangan dibuat 5. 6 saja, biarkan 6. Tapi jumlah di sini tidak boleh lebih dari 40 jam. Ya, jamnya tidak boleh lebih dari 40 jam. Kan kalau dihitung semua di Bapak Ibu, kalau dihitung semua sampai ke bawah, itu pasti 42 jam ketemunya. Saya TIK itu Bapak Ibu, di sini yang informatika saya hanya kasih 1 jam saja. Ya, 1 jam kan dia 3 jam ya Bapak Ibu. Saya kasih 1 jam. Proyeknya saya kasih 1 jam juga Bapak Ibu. Proyek ini kan nggak dihitung untuk yang sertifikasi. Ya, informatika itu dihitungnya apa sih? Jumlah siswanya, bukan jumlah jamnya. Gitu. Jadi nanti saya tetap semuanya 40 sama seperti K13. Ya, kayak ini. Nah nanti untuk yang PKN-nya Bapak Ibu, pendidikan kewarganegaraan kan sini pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau gurunya ada sertifikasi di kelas 7, tapi sudah KM, ini ganti aja, kan bisa diketuk. Ganti tulisannya di pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan sertifikasinya, gitu ya. Terus nanti di rapor gimana? Kalau sudah valid si sertifikasinya sudah SK, balikin lagi tulisannya ke semula lagi. Kan nanti raportnya sesuai ini apa ya? Nanti kan nyambung dengan raportnya nih. Gitu balikinnya. Ya. Nah, di sini nanti kan Bapak Ibu kalau yang sekolahnya apa umum, itu kan ada nanti mapel-mapel agama Bapak Ibu. Ini kalau di raport harus diisi mapel-mapel agamanya. Jamnya gimana? Jamnya kosongin aja. Kalau saya kasih jam, kalau dikasih jam 3 semua, kebanyakan Bapak Ibu. Ini bisa lebih dari 50 jam. Ini tetap diberikan yang ngajarnya siapa, yang nggak Bapak Ibu. Saya kasih ngajarnya ini. Ini waktunya SK-nya saya samain Bapak Ibu. Namanya sama. Dan simpan aja. Udah selesai. Mata pelajaran kalau agama Kristen ada tentang agama Kristen. Kalau di umum kan ada ya. Anaknya nanti kan ini akan mempengaruhi untuk yang di rapotnya. Kalau ada Konghucu ya Konghucu tuliskan di situ. Kalau ada yang kepercayaan juga tuliskan. Ya, di Bapak Ibu ada nggak si anak siswanya agamanya kepercayaan? Belum ada. Belum ada Pak? Belum. Di saya ada Pak. Oh. Dia nggak punya agama. Oh. Jadi ada kepercayaan. Nah, kampusnya ada. Silabusnya ada, RPP-nya ada dia. Nah nanti nilainya dari mana? Minta aja sama yang ngajarnya di sana. Ya, nah ini kayak gini Bapak Ibu. Terus kan di per 5 Bapak Ibu ya, itu kan di per 5 nanti
Ini kan ada pilih temanya nih. Nah, tema ini kan 3 diambilnya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti nggak usah dikasih jamnya, ini kan bebas, kalau nggak dikasih jam juga bisa ya. Kalau nggak diisi juga bisa, kayak gitu dong. Kalau Bapak Ibu malas isinya, ya udah kayak gitu aja nggak apa-apa. Sinkron bisa, ya bisa sinkronnya. Nggak mempengaruhi, gitu. Ya. Nah ini nanti seperti ini Bapak Ibu, gambarannya. Kemudian ini yang boleh Bapak Ibu ya. Nah, yang paling banyak masalah adalah saya akan buka di residu bapak dan ibu. Nih residunya yang ada di bapak dan ibu. Ini ya, merahnya banyak nih Bapak Ibu. Saya akan buka SPP. Ini saya buka contoh SMP di Paku mana ya? Ini saya buka Bapak Ibu. SMP 5. Ini adalah data siswa yang masih bermasalah di perpal PD-nya. Di sini kan kelihatan Bapak Ibu ya. Nah ini kita patokannya itu ke kakaknya Bapak Ibu. Jangan ke aktenya, tapi ke kakaknya. Ya. Nah nanti kalau Bapak dan Ibu ketika dilakukan edit data, kan ada yang mencapai 80% di Bapak Ibu. Ada yang Ada 80%. colokan ada. Itu Bapak Ibu bisa melakukannya lewat NSC data. Tapi kalau macet lagi, nggak ada menu simpennya, kan ketika Bapak Ibu simpen, tapi dia nggak ada di bawahnya tuh kesimpan atau di prosesnya tuh. Bapak Ibu nanti kirimin kayak gini ya formatnya. Nanti saya pastikan. Nah kayak gini Bapak Ibu. Ini contoh nih. Ini tidak bisa diperbaiki di perpal PD dan tidak bisa diperbaiki lagi di NSC data. Bapak Ibu cukup menuliskan kayak gini. Ya. Nama MTSN-nya, nama sekolah, nama siswanya. Ini siswanya yang sesuai yang ada di dapoliknya. Yang atas. Kemudian perbaikannya apa? Di sini anggap nih namanya nggak sesuai. Ini harusnya Muhammad Api Sena tapi keluarnya Api, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kasih tanda bintang supaya jadi hitam di box, ya. NSN-nya kan nggak berubah nih. Ini sekarang enggak. Lainnya salah, tadinya di harusnya Jakarta, tadi bisa Depok. Dibintangin. Ini tanggal lahirnya juga sama, salah. Nama ibunya salah tuh, Aminah dengan Marfuah, jauh banget. Nah ini nanti dituliskan kayak gini Bapak Ibu, nanti ada formatnya, nanti keterangan masalahnya apa, di perubahan tempat lahir, nama ibu, alamat gitu ya. Kalau alamat siswa ini kan bisa diperbaiki sendiri dari Bapak Ibu ya. Nah yang penting yang ini nih, dikasih tanda-tanda ini, nanti Bapak Ibu kirimin lagi ke saya. Ya. Nah ini waktunya nanti berapa lama? Gak lama, biasanya seharian. Nanti akan saya kirimkan ke Pusdatinya, otomatis nanti dia akan berubah sesuai dengan yang kita ajukan Bapak Ibu. Tapi sesuaikan dengan kakak. Gitu ya, ini perbaikannya nanti kali ini. Begitu juga nanti yang PTK. PTK nggak bisa diperbaiki, sudah sesuai kakak. Tapi nggak bisa diperbaiki Bapak Ibu lewat perpal PTK diperbaikan identitas. Nanti formatnya hampir sama kayak gini. Nanti biasa akan saya kirimkan formatnya. Ketika Bapak Ibu mau ngajuin, ya nanti kayak gini. Biasanya sama itu seharian berubah. Ya di perpal PTK-nya. Nah ini gambaran-gambaran dapoliknya. Sepertinya Bapak Ibu udah sinkron semua kan? Ada yang belum sinkron nggak? Dapoliknya. 1 orang, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang. Dari 140 baru 5. Kenapa masalahnya? Tapi mana masalahnya kenapa? Belum selesai. Belum dikerjain. Udah tanggal 3 Agustus. Ayo, yang lainnya Pak. Ada satu Pak Cuk, yang pindah dari Malaysia itu saya belum. Yang pindah Malaysia dia di KBRI atau di mana Pak sekolahnya? Sekolah Malaysia Kebaksan.
nggak di Dewa saya ada KBR gitu. Iya enggak, sekolah Indonesia di sekolah Malaysia. Nah, sekolah Malaysia itu kan nggak punya SN dia, Iya. ya kan? Diajukan aja baru di Indonesia nota kodik. Iya. Nggak apa-apa masukin di situ Bapak Ibu. Nunggu surat dari sananya penyetaraannya saya. Belum ya? Belum. Kemarin dia udah sekolah SMP kelas 1, tapi baru penyetaraan SD. Dia pernah sekolah di Indonesia nggak sebelumnya? Dari lahir di sana. Tapi nggak jadi kenal kan hanya satu kasih sinkron. Enggak masalah. Iya. Belum aja. Kan Ya kan? Nah itu Bapak Ibu kita kejar dulu sinkron dulu Bapak Ibu. Karena kan nanti tanggal 11 itu kan saya tarik data yang klien belum AKM-nya berubah gitu ya. Nah ini. Apalagi Bapak Ibu kendalanya. Kalau siswanya masih merger, Bapak Ibu tinggal WA saya. Anggap nih, ada di Depok Jaya 7, gitu ya. Oh, iya, Padahal dia lulusnya di Depok Jaya 1, tapi karena merger dari 7 ke 1, itu otomatis 7-nya masih nempel. Nyantol di 7. Nah, itu Bapak Ibu tinggal kirim MSN-nya ke saya, nanti saya putusin tuh. Ketika saya putusin, diluluskan lah, saya luluskan. Nah, ketika saya luluskan, Bapak Ibu tunggu 2 jam sampai 3 jam, tarik kembali. Bukan tarik kembalinya di Dapodiknya, bukan. Tapi tarik kembali di sekolah asalnya. Oh, dari Depok Jaya 1. Iya. Oh, gitu. Pak. Kan dia lulusnya dari Depok Jaya 1 kan? Iya, itu banyak itu. Nah, itu tinggal tulis aja. Tinggal tulis MSN-nya. Itu Iya. biasanya langsung saya putusin, Pak. Langsung saya luluskan tuh. iya, iya. Tapi nanti nunggu 2 jam setelah saya luluskan. Setelah Bapak dijawab. Ibu bisa narik 2 jam setelah itu. Iya. saya ngerjain. Nah, ini masih banyak yang kayak gitu tuh. Tapi Sinkron nih. apa bilang, akhirnya nanti ditulis di emis, nota kodik, ada apa tinggal saya keluarkan aja Bapak Ibu. Iya, iya. Betul. Oke. Ya, kenalannya itu kan. Ya. Apalagi Bapak Ibu kenali Bapak Ibu apa? Ya Pak. Belum deadline. Iya Pak. Kalau seperti itu kasusnya tuh, ketika ditampilkan sudah akunnya kan Pak. Ya. Kalau PTK-nya mau menambahkan riwayat pendidikan Bapak Ibu ya, dia nggak bisa masuk dalam PTK data tariknya. Ya, Bapak Ibu tambahkan yang SMA aja dulu. Kan bisa masuk ke sini tukar pengguna ke PTK-nya masing-masing di pengaturan, ke tukar pengguna nanti ke PTK-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu masukkan aja ijazah SMA-nya bisa. Sementara yang penting dia tidak tahu tidak valid gitu. Nah kali ini kayak gitu Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu sinkron tertulis pakai prepil lama, jangan diinstal, hilang lagi nantinya. Caranya gini caranya. Kalau Bapak Ibu nanti anggap nih sinkron terjadi prepil lama gitu ya, sudah lama gitu prepilnya. Itu kendalanya cuma kayak gitu doang Bapak Ibu. Dari nomornya, siswa anggap begini. Yang kelas bawah aja diambilnya. Ini siswa ini kita keluarin dari nomornya. Terus nanti kan dia keluar tuh. Ya. Setelah keluar, Bapak dan Ibu lakukan tarik data. Tarik data tuh. Setelah tarik data, si bocahnya masukin lagi ke tempatnya lagi. Ke si kelasnya lagi. Sinkron. Enggak ada tuh tanda yang berarti lama. Hilang berarti lamanya. Nah kali ini cuma gitu doang, cuma gitu doang, tapi pas masanya pusing juga. Ya, itu ya. Iya. Ayo Pak, enggak. IPA. Iya, lab science. Maksudnya mau Minta bantuan, mau cara minta di bantuan. sini gimana Pak? Yang bisa. Nah, nanti kan di sini ada Iya, Pak. kanan kiri. Ini kan Pak, tinggal isikan aja Pak. Ini tinggal dipermaksi. Ketika minta dimasukkan di Dapodik, nah kan dia itu hanya membawa buku rekeningnya aja. Dan pas saya cek di Dapodiknya itu nggak ada riwayatnya itu untuk PIP, itu pengajuannya seperti apa? Kalau yang tahun lalu itu kan dia mungkin ada kartu digitalnya, nah dia itu hanya memberikan nomor rekeningnya aja. Terus untuk PIP ini cara kita pengusulannya itu seperti apa? Karena kalau tahun lalu saya ingat
kalau kita lewat ad-hoc itu jadi nggak ada pengusulan lagi. Kemarin waktu itu saya, nah untuk yang sekarang kan saya sinkron itu nggak ada untuk apa namanya batas PIP. Khawatir nanti ketika sudah ad-hoc untuk PIP kita nggak bisa mengusulin, padahal dia itu punya, nanti dia bertanya-tanya seperti itu. Mohon penjelasannya untuk PIP. Terima kasih. Ini untuk yang PIP-nya coba dicek dulu si anaknya, isi pintarnya Bapak Ibu. Buka dong Di PIP. sini cek dulu yang SNM sama NIK-nya. Dicek dulu. Kalau dia dapat walaupun 2022 gitu ya, kan dia ada nomornya tuh kartunya. Tetap masukkan. Ya, masukannya nanti di sini di siswanya. Nah, ini kan nanti kalau Bapak Ibu dapat PIP, si anaknya otomatis kita klik yang PIP-nya ini. Yang ini. Nanti kalau ada nomor kartunya, masukkan di kesejahteraan. Di kesejahteraan, tinggal tambahkan. Nanti ada program Indonesia Pintar, Pak. Di sini nih. Ya, ini kalau dia nggak ada, nggak akan keluar, Pak. Ini ada Indonesia Sehat. Ya, nanti kalau Indonesia Pintar, itu dia ada. Ini kita simpan dulu, Pak. Jadi kita simpan dulu kalau dia kita ini PIP kita simpan. Baru nanti dia akan keluar, Pak, dengan tambahin. Nah, jangan keluar. Nanti masukkan nomor kartunya yang tertera di isi pintarnya. Kalau dia nggak punya kartu sama sekali, Bapak Ibu, dia nggak punya kartu sama sekali, tapi memang nggak membutuhkan, gitu ya, sangat membutuhkan. Ajuin. Bapak Ibu di sini, ininya tidak dulu, PIP-nya tidak dulu, ya. Terus Bapak Ibu isi ini layaknya ambil yang siswa rentan miskin, ambilnya. Lalu Bapak Ibu nih rubah gajinya. Yang pendapatannya rubah menjadi anggap kurang dari 500 gitu. Ya, kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nih, tahun 2023 kemarin saya dapat kuotanya. Oh, pantesan. Dulu kan baginya. Iya. Nah, saya akan membagi sesuai dengan porsinya. Anggap gini, di sekolah PGRI Kalimulia itu ada 50. Paling saya ngambilnya 5 atau 6. Dibagi ya. Ya, dengan ambilnya gimana? Nanti ambil di sini ya Pak. Itu siswa itu akan keluar ketika dapat di sini di pengusulan. Itu nanti si anak itu dapat ada DTKS-nya nggak dia? Ada desilnya nggak dia? Itu Pak. Kalau nggak ada itu nggak akan diambil Pak. Jadi kalau apa nih? MPSN 2022 9102. Saya akan cari Pak. Pantesan punya saya dimerahin Ya di iyalah, gimana nggak merah ente? Ini PIP ini. Kalau dapat usulan, Orang saya dapat usulan. punyanya banyak, yang cair cuma dikit. Nih, yang memenuhi ini Pak, yang memenuhi seperti ini yang akan saya ambil Pak. Dia DTS-nya ada tuh Pak. Dia tertera di P3KE. Ini sama P3KE desil 7. Ini gabungan dari Dinsos dengan Kementerian PMK Pak. Yang keluarin desil P3KE itu adalah Kementerian PMK. Jadi dua ini diambilnya. Kalaupun di sini Bapak Ibu nih, yang ini udah habis semua nih, kuotanya masih ada, saya akan mencari kayak gini nih Bapak Ibu, akan mencari kayak gini. Tapi saya akan melihat dulu pendapatan orang tuanya gajinya berapa. Oh, gitu. Ya, nanti di sini kan bisa kelihatan Hebat pendapatan orang juga tua. nyeleksi ratusan. Ini saya akan tua. Kerjanya. Terus hebat tuh nyeleksi ini Pak. Ayo Bapak Ibu. Bener begitu. Dan di sini kelihatan. Nah, ya kan? Kurang dari 500 ribu ya. Ini bisa dilihat. Nah ini catatan ini kayak gini tuh pasti saya ambil usulannya. Kayak gitu. Dengan membagi kuota dari tadi itu 1969 gitu. Jadi nggak semuanya orang dapat gitu. Ya, nah itu jadi orang tua itu jangan berharap dia bisa dapat terus menerus gitu. Kan dia pengennya terus menerus Bapak Ibu. Iya. Maunya diambilnya
Lebaran lagi. Ya karena kan Baju baru. dia pasti tuh Lebaran pasti datang Bapak Ibu. Iya. Kemarin aja rame. Kok yang lain udah dapat, saya belum gitu. Itu pasti permintaannya kayak gini. Nah ini Bapak Ibu yang seperti ini yang PGP-nya. Ini kan banyak tuh. Ada yang P3K-nya aja tapi dekadasnya kayak gitu. Lo yang lengkap-lengkap yang tadi Pak, saya ambil kayak gini. Saya sedang kuotanya Pak. Ini di Bapak aja dan dapat kepada musuhnya. Ada 62 tuh Pak. Banyak banget yang 62 Pak. Kayak gitu Pak, gambarannya nih kayak gitu. Ini Bapak Ibu-nya kayak gitu, ambil. Oh, kalau kota ya. Ini yang sebelah kita ya Pak. Nanti langsung dari kementerian juga ada Pak yang langsung dapat SK langsung tuh. Ya jadi di luar yang dapat SK langsung tuh, kan ada langsung SK. Iya. Kalau ini usulan, beda lagi. Aspirasi itu namanya. Aspirasi beda lagi Pak. Oh, beda Ini lagi dari juga. Dewan, dari Dewan. Kalau aspirasi nggak kita usulin Pak, itu kan Dewan yang usulinnya. Oh, udah langsung sana ya. Iya, kalau Dewan Mas sempat juga masukin pokoknya. Tuh, Aspirasi. cuman kita yang pusing Pak. Iya. Di data sekitar kita yang nggak ada tuh anaknya. Aspirasi kayak WA kayak saya gini. itu aspirasi namanya. Ya. Iya, iya betul. Ada lagi Bapak Ibu. Iya, iya. Ini kalau dia nggak boleh nyambung kemana-mana. Ya Pak. Oh, bagus. Bagus kalau ada masalah. Karena dia belum tahu permasalahannya. Belum buka dapur. Belum ada aspirasi ya? Belum punya aspirasi. Tapi dia sudah dapat undangan PPG, tapi belum tes katanya. Ya. Nah, dia bertanya untuk statusnya. Sedangkan kan kalau misalkan guru itu untuk masuk di AS harus masuk dapodik dulu Pak. Ya. Itu bagaimana status dapodiknya Pak? Kalau ada kodingnya dia enggak, biarin aja PPG tetap jalan ya. PPG, Yang PPG. penting dia ada sekolah induknya. Hmm. Kecuali dia udah nggak ada di dapodiknya kan dia nanti merah di si PKB-nya. Tapi kalau dia pindah tempatnya Pak, nggak masalah. Selama dia tetap berjalan di PPG. Baik, terima kasih Pak. Lalu Iya. yang kedua untuk kurikulum 2003 kurikulum merdeka ini syarat yang diakui di dapodik itu apa saja Pak? Semuanya diakui Pak, cuman untuk project itu nggak diakui. Projectnya nggak ada projectnya. Informatika tetap ada. Belum. Yang lainnya semua sama. Gitu. Kemudian penyesuaikan aja Pak nanti di sekolah. Kalau dia seni budaya, ya Pak Ibu ya seni budaya kan ada seni budaya Pak Ibu ya. Nah, otomatis nanti kita kan akan ke seni budaya kan Pak. Ini kan anggota di pembelajaran. Ada yang ngajar seni budaya, tapi kan di sini nggak ada seni budaya Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, kalau dia sertifikasinya seni budaya, sekalinya seni budaya Bu. Gitu, disesuaikan aja. Yang penting sertifikatnya cair, aman. Iya, iya. Ya, PIK kali sekarang. jangan dikasih seni musik, ntar nggak cair dia. Sesuaikan dengan sertifikasi yang dia aja. Kalau tugas tambahan? Tugas tambahannya satu kalau 9 global nih Bapak Ibu di bawah 9 yang diakui itu wakil kepala sekolah. Jangan wakil kurikulum gitu ya. Tulisnya adalah wakil kepala sekolah. Satu doang. Satu, kepala lab satu, kepala perpus satu, 3. Kalau di atas 10, 9 sampai dengan 17, wakilnya 2. Oh. Ya, kepala labnya tetap satu, perpus tetap satu. Rombelnya maksudnya? Ya. Kalau di atas 20, maka wakilnya 3. Oh. Bedanya kedua. Iya, iya. Kasih Pak. Oh, Iya, gitu. sama-sama. Iya, iya, iya. Iya. Apa lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Oke. Jadi wakilnya satu ya. Tuh, Depok Jaya satu. Kalau 5 rombel berarti satu kan? Apa nggak perlu? Satu kan kurang dari 9. Oh iya. Berarti satu. Jadi nggak ada masalah. Aman berarti aman. Aman. Berarti cair. Cair udah dibagi Penumpang di juga. mana Pak? WA ada. Adem. Di SMP 3. Di Dapodik Koper ada tulisan penumpang nggak? Di Dapodik Koper ada tulisan penumpang nggak? Nggak ada kan? Ya kasih aja kepala perpustakaan Pak. Kan nggak ada penumpang di sana, ya kan? Bapak tuliskan dulu yang
ruang perpustakaannya, taruh dulu Pak, isikan kepala perpustakaannya, aman Pak. Bapak pusatnya ngecek Pak, enggak. Mau akreditasi aja yang ngeceknya. Selanjutnya enggak Pak. Itu amaninnya Pak. Tapi di Sapras harus diisi dulu kalau itu punya lab, punya komputer, punya Iya. perpus gitu. Iya, betul. Udah tahu-tahu nggak diisi, tahu-tahu kok kepala lab ya kagak Nggak jadi. dikasih bantuan. Iya, dulu Pak labnya. Bingung nih saya. Walaupun disekat-sekat, Pak. Jadi kalau kurang itu tambahinnya. Buat itu apa gitu Pak. Tapi ketika kok kurang ditanya gitu ya, nah itu yang jadi masalah. Alhamdulillah pas orang udah Tergantung sih. Ya, orangnya. nah ini di sini nih Bapak Ibu, makanya kalau saya ini seminggu saya selesai menjahitnya. Walaupun saya masih kerjakan yang metode yang lain kayak melayani Bapak dan Ibu. Iya. Saya ini biasa subuh aja Bu saya kerjainnya, sudah pulang kerja saya kerjainnya selesai. Ya gitu, cuman saya minta ke panitia PPDB-nya data harus sekian kumpul, kalau enggak saya kerjain selesai. Ngancem. Iya, diajak dulu, kalau kayak gitu kita nyarinya susah. Kemudian ada anak pindahan, nggak pindah-pindah di sekolahnya, suruh pulang sama saya. Kamu kalau masuk sini, surat pindahnya ambil dulu. Karena kan kita ngejar-ngejar itu susah Pak, apalagi di luar kota. Iya. Anggap di luar kota kayak Jakarta sih masih gampang Bapak Ibu. Tapi kalau udah Sumatera, udah Kalimantan itu susah kita ngejarnya. Kita mau terima aja ketika mau ujian, anaknya nggak bisa masuk. saya pernah Cilegon tuh. Ya. Nah kemudian juga Bapak Ibu saya titip lagi nih. Tahun ini nih masih ada juga ijazah yang kurang, saya aneh gitu. Setiap tahun udah dikasih tahu ijazahnya, Desember atau Januari udah dikirim jumlahnya. Cek di sekolahnya masing-masing. Ya, ke pengawas sudah ke pengawasnya. Tapi masih ada yang kurang. Bahkan masih ada yang lebih ada.